Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in your presentation today. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Putri Syadi Imtinan Kesuma. In this opportunity, I would like to presentation about relation of information. In this presentation, 7 alasan untuk membocorkan informasi dari seorang spesialis sampai untuk mengajukan asuransi jiwa seperti ini adalah 7 alasan umum. Anda mungkin perlu mengisi formulir rilis informasi. Yang pertama, ada beberapa alasan umum untuk merilis informasi tersebut, termasuk untuk tujuan perawatan medis, penagihan medis, penagihan asuransi, studi kesehatan, proses hukum, dan tujuan pemasaran. 2. Terkadang pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau pengacara perlu meminta informasi medis Anda. Dalam hal ini, Anda harus menandatangani rilis otorisasi informasi. 2. HIPAA aturan privasi. Undang-Undang Kesehatan Portabilitasi dan Akuntabilitasi tahun 1999 memberikan Anda hak untuk mengakses catatan medis Anda sendiri. Selain itu, peraturan HIPAA membatasi siapa yang dapat meninjau dan menerima informasi kesehatan Anda. Mereka juga membutuhkan keamanan untuk informasi kesehatan yang dilindungi PHI dalam bentuk elektronik. Sebagai hasilnya, penyedia perawatan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi diwajibkan mengikuti peraturan ketat untuk melindungi kerahasiaan informasi kesehatan Anda yang didefinisikan secara individu. Hal yang berlaku untuk badan tertutup lainnya seperti rencana kesehatan dan layanan kesehatan, serta mitra bisnis seperti rilis layanan informasi yang menjembatani proses pemenuhan catatan medis. Misalnya, mereka harus menginskripsikan PHI-mu ketika menyimpan, mengirim, dan menerimanya secara elektronik. Ditambah dengan beberapa pengecualian, mereka tidak bisa berbagai PHI dengan pihak lain tanpa izin Anda. Jika entitas tertutup tidak mematuhi aturan ini, pemerintah dapat menarik hukuman pidana terhadap hal itu. Tentu saja, ada saat-saat ketika Anda mungkin perlu memberikan akses ke catatan medis Anda. Berikut ini adalah 7 alasan umum untuk mengeluarkan informasi medis. Yang pertama, untuk memastikan kelangsungan perawat. Jika dokter menunjuk Anda ke seorang spesialis itu akan membutuhkan beberapa informasi tentang riwayat kesehatan Anda, agar Anda dapat memperoleh perawatan yang memadai. Misalkan, jika Anda menderita sakit punggung, mereka akan ingin tahu apakah Anda pernah cedera punggung Anda sebelumnya. Setelah kau mendapat informasi medis, mereka bisa dengan mudah memeriksa riwayat medismu. Kemudian, mereka dapat menentukan jenis tes apa yang perlu mereka lakukan sebelum memberikan diagnosa dan memutuskan untuk menjalin pengobatan. Untuk tagihan medis, jika Anda telah menerima perawatan di lembaga perawatan kesehatan, Departemen Penagihan perlu tahu bagaimana tagihan Anda. Katakanlah spesialis mengirim Anda untuk CTR untuk punggung Anda dan menentukan bahwa Anda perlu operasi. Kunjungan ke spesialisasi, CTR, dan operasi adalah semua item yang perlu dibayar. Jadi, Departemen Penagihan Rumah Sakit perlu tahu rincian tentang beberapa banyak CTR yang diambil, jenis operasi apa, dan jenis perawatan lanjutan apa yang Anda terima. Yang ketiga, untuk tagihan asuransi kesehatan. Setelah Anda mendapat perawatan dari pemberi perawatan kesehatan,
Perusahaan asuransi kesehatan Anda perlu tahu rincian untuk menentukan berapa banyak biaya perawatan yang akan ditanggung. Misal, Anda mungkin harus membayar 30% biaya operasi dan perawatan sesudah secara asal-asalan. Terus yang keempat, untuk menentukan premi asuransi jiwa. Jika Anda mengajukan asuransi jiwa ke perusahaan asuransi jiwa, dapat meminta untuk melihat catatan medis Anda, menentukan risiko apa yang Anda wakili. Sebagaimana dijelaskan Investopedia, ini akan membantu menghitung beberapa banyak premi yang diperlukan. Katakanlah Anda seorang wanita 30 tahun dengan diabetes tipe 1 perusahaan asuransi jiwa. Mungkin akan meninjau riwayat kesehatan Anda untuk mencari tahu apa jika ada komplikasi yang Anda alami. Ini akan menggunakan informasi untuk menentukan bagaimana kondisi Anda berdampak pada kesehatan harapan hidup Anda. Yang kelima, lembaga riset membutuhkan data untuk melakukan penelitian kesehatan dan mengembangkan pengobatan atau terapi baru. Jika Anda berpartisipasi dalam percobaan klinis untuk obat baru, Anda harus mengisi formulir pelepasan informasi medis, sehingga dokter dapat berbagi PHI dengan para peneliti. Untuk menyediakan data proses hukum. Ketika pengacara menyiapkan proses hukum seperti gugatan malpraktek medis, mereka membutuhkan akses ke pasien PHI. Katakanlah dokter bedah membuat kesalahan selama operasi punggung Anda dan sekarang Anda tidak bisa jalan. Pengacaramu akan membutuhkan akses ke PHI di berkas medismu. Jika ini akan memungkinkan mereka untuk membangun kasus Anda dan menunjukkan bahwa kondisi Anda saat ini adalah akibat langsung dari kesalahan dokter bedah. Yang ketujuh, untuk tujuan pemasaran. Terkadang lembaga perawatan kesehatan menggunakan cerita dan foto pasien dalam penggalangan dana dan kampanye pemasaran. Misalkan, jika Anda didiagnosa menderita leukemia dan dirawat dengan baik, rumah sakit mungkin ingin menggunakan cerita Anda untuk kampanye pemasaran terbarunya. Jika Anda setuju, Anda dapat menandatangani rilisan informasi. Seterusnya, pelepasan otorisasi informasi. Di bawah ini aturan privasi HIPAA. Ketika pelepasan informasi dimaksudkan untuk tujuan selain perawatan medis, operasi perawatan kesehatan, atau pembayaran, Anda akan perlu menandatangani otoritas untuk ROI. Organisasi perawatan kesehatan yang merilis informasi Anda akan memeriksa bahwa otoritas valid selama proses ROI. Misalnya, jika pengacara Anda membutuhkan akses ke riwayat medis Anda untuk mewakili Anda di pengadilan, mereka akan membutuhkan otoritas bahwa rincian seperti berikut. PHI yang akan diungkapkan. Yang kedua, pihak yang berwenang untuk membuat pengungkapan seperti rumah sakit atau klinik. Yang ketiga, orang yang diungkap oleh partai. Dalam hal ini, pengacara Anda, tanggal, atau peristiwa. Tergantung situasinya, tujuan mengapa PHI dibebaskan. Akan tetapi, ingatlah bahwa jika Anda tidak ingin lagi ada pihak yang berwenang untuk mengakses PHI Anda dapat melakukan pencabutan wewenang secara tertulis sebelum tanggal kadaluarsa dan peristiwa. Okay, that's all your presentation today, and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.